Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik dengan NPM 2332027. Di dalam video ini saya akan menjelaskan proses instalasi yang sesuai dengan gambar topologi berikut. Di sini terdapat satu public subnet yang berisikan 3 server, yaitu yang pertama ada Waju server yang menggunakan Ubuntu server, kemudian terkoneksikan dengan Ubuntu DPWA yang terdapat Waju agent dan Surikata di dalamnya, serta Windows server yang terdapat Surikata di dalamnya juga. Nah, pertama-tama kita akan melakukan instalasi Waju server terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan membuat instance terlebih dahulu dengan klik launch instance. Lalu kita masukkan nama web servernya. Sini saya masukkan Waju server UTS. Lalu kita pilih OS Ubuntu. Di sini kita pilih yang T3 medium. Lalu di sini kita pilih key pair yang sudah kita buat. Lalu kita pilih VPC yang sudah kita buat juga. Di sini kita pilih public subnet. Lalu di sini kita enable auto assign public IP. Di sini kita akan membuat security group. Pertama-tama kita akan tambahkan security group rules. Di sini saya masukkan 1514 sampai 1516 dengan custom and dengan source type anywhere, lalu custom UDP 1514, terus custom TCP 514, lalu custom UDP 514 juga, lalu custom TCP 55.000, lalu custom TCP 443. Nah, di sini kita masukkan storage 30 GB, lalu kita klik launch instance. Nah, setelah selesai kita connect ke instance tersebut. Di sini kita klik connect. Nah, setelah masuk ke tampilan Ubuntu servernya, langkah pertama yang kita lakukan itu, kita masuk ke sudo su, lalu kita lakukan apt update min-y dan apt upgrade min-y. Kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah proses update-nya selesai, langkah selanjutnya gitu kita akan melakukan instalasi Waju server dengan menggunakan komen berikut. Ini kita pastekan. Ini ada perintah cur -so https. Lalu di sini ada sudo bash.waju install.sh -a. Lalu kita enter. Kita tunggu proses instalasinya hingga selesai. Setelah proses instalasi Waju server selesai, maka kita akan mendapatkan user dan password yang dapat kita masukkan pada halaman login setelah ini. Nah, saya save terlebih dahulu password ini. Saya copy. Cara kita masuk ke tampilan webnya, kita hanya perlu memasukkan copy public IP kita, lalu kita tambahkan ke https://ctrl+v public IP kita. Lalu kita enter. Di sini kita klik continue. Nah, kita tunggu sampai muncul tampilan login. Nah, setelah muncul tampilan login, nah, kita masukkan password yang telah kita dapatkan kita dapatkan sebelumnya. Lalu kita masukkan username tadi, yaitu admin. Lalu kita klik login. Nah, di sini proses loadingnya sudah selesai dan kita sudah masuk ke tampilan overview. Di sini lagi
sedang dilakukan pengecekan oleh Wazoo server. Nah, di sini merupakan tampilan dari dashboard overview. Di sini kita dapat memasukkan agent, lalu sini ada severity yang ditemukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi Suricata pada Wazoo server tersebut. Nah, di sini langkah-langkahnya di sini pertama kita lakukan jalankan komen berikut. Kita paste, sini ada sudo add apt repository suricata stable, lalu sini ada sudo apt get update, lalu ada sudo apt get install suricata min-y. Lalu kita tunggu proses instalasinya hingga selesai. Di sini enter. Nah, setelah proses instalasi suricata yang selesai, selanjutnya kita akan mendownload emerging thread suricata ruleset. Di sini menggunakan perintah berikut. Nah, di komen yang pertama ini kita akan mengubah versinya menjadi versi 7.0.3. Lalu kita copy, lalu kita pastekan ke sini. Lalu enter. Nah, sini setelah selesai download, lanjutkan dengan dua komen berikut. Sini kita paste, lalu enter. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan mengedit file directory ini. Sini kita nano, lalu kita paste etc suricata YAML. Nah, di sini kita akan mengedit pada bagian homenet terlebih dahulu. Di sini kita komenkan menggunakan pagar, lalu kita uncomment yang 10.0.0.0.8, lalu external netnya kita buat any, lalu kita cari ke tampilan interface. Nah, sini kita sudah ketemu ya AF packet, interface-nya kita ubah jadi INS5. Lalu kita cari bagian default rule path. Itu terdapat di bagian bawah. Nah, di sini kita ubah default rule path-nya menjadi etc suricata rules. Kita hapus, kita ganti jadi etc, lalu rules-nya di sini kita ganti menjadi bintang rules. Bintang titik rules. Lalu ketik. Nah, setelah itu kita save dengan Ctrl S, lalu kita keluar dengan Ctrl X. Nah, selanjutnya kita akan lakukan restart pada suricata dengan menggunakan komen berikut, systemctl restart suricata. Lalu kita akan melakukan edit pada file Wazoo-nya dengan nano, lalu directory tersebut. Kita akan menambahkan 4 baris komen berikut di bagian log analysis. Kita paste, lalu kita save, lalu keluar. Nah, selanjutnya kita akan merestart Wazoo server.
Untuk restart Wazoo server itu kita menggunakan perintah sudo systemctl restart Wazoo manager. Lalu kita klik enter. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan proses instalasi untuk Wazoo servernya. Ini kita coba restart. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi Wazoo Agent. Nah, sekarang pertama-tama kita harus membuat instance baru terlebih dahulu dengan mengklik launch instance. Lalu di sini kita masukkan nama servernya. Sini saya masukkan DVWA. Lalu di sini kita pilih OS Ubuntu. Lalu di sini pilih yang 2404 LTS. Sini kita menggunakan T3 small. Lalu di sini keypair kita menggunakan keypair yang sama dengan Wazoo server. Lalu di sini kita pilih VPC yang sama dengan Wazoo server. Kita pilih subnet public. Lalu kita assign public IP biar nantinya dapat diakses untuk membuka di VWA-nya. Lalu kita buat security group. Di sini kita buka group rules. Pertama-tama sini ada HTTP. Sini anywhere. Lalu HTTPS. Lalu anywhere. Lalu di sini kita tambahkan custom TCP 1514 dengan anywhere. Lalu custom UDP port range 1514 dengan source type anywhere. Lalu custom TCP dengan port 514 custom source type anywhere. Lalu custom UDP dengan port range 514 source type anywhere. Lalu di sini kita menggunakan storage 30 GB. Lalu kita klik launch instance. Nah, lalu kita tunggu sampai pembuatan instance-nya selesai. Setelah selesai kita klik connect. Nah, di sini kita lalu klik connect lagi. Tunggu hingga masuk ke terminal. Nah, setelah kita masuk ke dalam terminal, langkah pertama yang kita harus lakukan itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita sudo su, lalu kita lakukan apt update min-y and apt upgrade min-y. Lalu enter. Kita tunggu sampai proses update-nya selesai. Setelah proses update selesai, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam server web Wazoo servernya. Lalu di sini kita klik deploy new agent untuk melakukan deploy agent baru. Kita tunggu loadingnya hingga selesai. Nah, setelah muncul tampilan seperti berikut, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita pilih OS yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan Ubuntu server. Jadi kita menggunakan Debian AMD 64. Lalu di sini kita assign server address dari Wazoo server kita, yaitu server private-nya. Sini 010.011.195. Lalu agent name kita masukkan DVWA. Lalu grupnya default. Lalu kita copy komen berikut. Dan pastikan di Ubuntu server agent-nya. Lalu enter. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita akan menjalankan Wazoo agent-nya dengan komen berikut. Kita paste. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan instalasi Suricata. Langkah untuk menginstal itu pertama kita copy komen berikut. Kita pastekan. Ini kita enter. Lalu tunggu hingga proses instalasinya selesai.
Nah, setelah selesai, kita akan copy komen yang pertama ini, lalu kita lakukan edit di bagian server versinya, kita ubah dari 608 jadi 703. 7.0.3, lalu kita copy lagi, lalu kita paste ke sini, enter. Nah, setelah selesai, kita lakukan instalasi dengan komen berikut. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan konfigurasi pada file surikata.ymm dengan perintah nano etc surikata.yml. Nah, sama seperti di Wazoo server, kita akan melakukan konfigurasi pada home net dan external net terlebih dahulu. Di sini kita lakukan komen dengan pagar, lalu kita hapus yang 10.0.0.8, lalu external net, sini kita menggunakan external net any, lalu kita cari untuk yang EF packet. Nah, di sini kita akan mengubah interface-nya sesuai dengan interface yang kita gunakan, yaitu INS5. Lalu kita lanjut. Nah, di bagian default rule path, kita akan mengubah path-nya seperti menjadi etc surikata rules. Lalu di rule files, kita akan mengubah juga menjadi seperti berikut, yaitu bintang.rules. Lalu kita save, kita exit. Nah, setelah selesai melakukan konfigurasi, kita akan melakukan restart pada surikata. Setelah itu, kita akan melakukan konfigurasi pada file Wazoo agent-nya dengan nano var offset etc offset.conf. Nah, di sini sama seperti yang di Wazoo server, kita akan menambahkan pada bagian log analysis untuk komen berikut. Di sini kita enter, lalu paste. Itu kita save, lalu exit. Selanjutnya kita akan restart Wazoo agent. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sini proses instalasi surikatanya sudah selesai. Kita coba lihat terlebih dahulu apakah muncul di sini. Nah, di sini server Ubuntu agent-nya yang bernamakan dvwa sudah muncul dengan IP address seperti berikut. Nah, di sini sama sesuai dengan yang ada di Ubuntu server dvwa. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan instalasi dvwa. Nah, untuk melakukan instalasi dvwa, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan melakukan apt install Apache 2 dan MariaDB server. Setelah proses instalasi selesai, kita akan melakukan instalasi MySQL dengan komen berikut, MySQL Secure Installation.
Nah, setelah selesai, kita akan masukkan komen berikut, mysql min-u root min-p, kita enterkan saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke MariaDB. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat database dan user, lalu kita akan memberikan privilege pada user tersebut sesuai dengan baris komen berikut. Sini kita pertama create database dvwa, lalu kita membuat user dengan nama user pada localhost dengan password 123, lalu kita grant all privilege ke database dvwa terhadap user at localhost, lalu kita flush privilege, lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi kita akan melakukan cloning dengan komen berikut cd var www.html, lalu kita akan masukkan file ini ke dalam var www.html. Nah, setelah itu kita akan masuk ke directory var www.html dvwa config, lalu kita akan copy config.inc dan kita akan copy config.inc.php.this ke dalam config.inc.php, lalu enter, lalu kita lakukan edit pada config.inc.php dengan sudo nano config.in.php. Nah, di sini kita akan mengubah user dan password yang sesuai dengan yang kita buat terlebih dahulu. Di sini nah, di sini usernya saya buat user, di sini passwordnya yaitu 123, lalu save, lalu exit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada file php.ini, enter. Nah, di sini kita akan mencari allow URL include dan allow URL fopen. Ini kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita sudah menemukan allow URL fopen di line 876. Di sini kita akan mengubah jadi on. Nah, di sini defaultnya sudah on. Lalu kita ubah yang allow URL include ini juga menjadi on. Lalu kita save, lalu exit. Selanjutnya kita akan lakukan command sudo chown min r www min data. Setelah itu kita lakukan restart pada Apache 2. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke dvwa-nya dengan pastekan public IP-nya. Nah, setelah restart, kita akan masuk ke tampilan website dvwa dengan mengcopy public IP, lalu kita slash dvwa setup.php, lalu enter. Nah, kita akan lihat apakah sini kita klik create or reset database. Nah, setelah create or reset database, dia akan muncul tampilan login seperti berikut. Nah, di sini kita masukkan username yang tadi, yaitu user, lalu password 123, lalu klik login. Di sini kita menggunakan password username dan password yang default dari dvwa, yaitu username admin dengan password yaitu password. Lalu kita login. Nah, di sini dvwa-nya sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi Wazoo Agent dengan OS Windows Server.
Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita klik Launch Instance untuk membuat instance baru. Di sini saya masukkan Windows Server Agent. Kita pilih Windows. Sini kita menggunakan Microsoft Windows Server 2025 Base. Sini saya menggunakan T3 Large. Lalu di sini menggunakan keypair yang sama seperti Wazoo Server. Di sini PVC-nya juga sama seperti Wazoo Server. Ini subnet public. Kita enable assign public IP. Lalu kita buat security group yang sama seperti agent sebelumnya. Sini kita type-nya RDP. Lalu kita tambahkan custom TCP 1514. Custom anywhere. Lalu custom UDP. Port range 1514. Source anywhere. Custom TCP 514. Lalu UDP 514. Di sini menggunakan 30 GB, lalu kita klik Launch Instance. Nah, setelah selesai, kita coba klik Connect to Instance. Nah, di sini proses koneksinya berbeda dengan yang Ubuntu server. Di sini kita akan menggunakan RDP client. Pertama-tama kita download terlebih dahulu remote desktopnya. Kita klik decrypt, lalu kita open file. Nah, di sini akan muncul tampilan untuk koneksi ke dalam RDP-nya. Kita klik connect. Nah, di sini dia akan meminta password. Nah, untuk mendapatkan password, kita akan klik get password. Lalu kita upload private key file yang kita gunakan untuk membuat instance-nya. Kita klik decrypt password. Lalu sini kita akan mendapatkan password. Kita copy. Lalu kita pastekan ke sini. Lalu OK. Nah, tunggu hingga koneksi. Ini kita klik yes. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan RDP-nya. Kita tunggu hingga proses mulai Windows-nya selesai. Di sini prosesnya cukup lama ya. Nah, di sini Windows-nya sudah selesai booting. Kita tunggu hingga muncul tampilan taskbar-nya. Nah, untuk melakukan instalasi Wazoo Agent pada Windows Server, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ke Wazoo Server kita terlebih dahulu. Lalu kita ke Home, Overview. Di sini kita klik Active. Lalu kita klik Deploy New Agent. Di sini kita pilih Windows MSI 32 atau 64 bits. Lalu masukkan private IP dari server Wazoo-nya. Lalu kita assign agent name sini. Agent name-nya kita masukkan Windows. Lalu sini kita akan copy comment yang atas terlebih dahulu. Lalu kita balik ke RDP. Nah, di sini kita akan membuka PowerShell. Kita jalankan menggunakan administrator. Tunggu hingga muncul. Nah, di sini dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita pastekan komen yang sudah kita copy, lalu kita enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini prosesnya sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengcopy komen netstar Wazoo service. Kita balik ke sini, kita Ctrl V, lalu enter. Kita tunggu hingga Wazoo service selesai running. Nah, di sini Wazoo service sudah berhasil di start. Kita akan kembali ke tampilan sini, klik endpoints. Nah, di sini dia sudah muncul tampilan Windows servernya. Namun di sini masih statusnya never connect.
Kita coba refresh. Nah, di sini dia sudah muncul ya private IP dari Windows servernya, lalu versi operating systemnya, dan versi Wazoo agentnya. Nah, di sini statusnya sudah menjadi aktif. Nah, sekian video dari saya mengenai konfigurasi Wazoo Server serta agent DVWA Ubuntu dan agent Windows Server. Sekian, terima kasih.